bencana nasional. Dan untuk itu kita akan membahas mengenai penundaan tahapan pilkada ini, dan bersama saya telah hadir narasumber kita yang tentunya sudah Anda kenal pemirsa. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa. To be honest, sudah bisa menyumbangkan waktunya di sini Pak, di tengah-tengah kita hashtag di rumah aja. Tapi hari ini kita dari studio untuk memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Bapak Irwan Saputra, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak Persaudaraan Harap, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama kita juga telah hadir Ketua KPID Provinsi Bapak Ratimnus, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sudut sana juga telah hadir Profesor Ridwan Nurazi, Rektor Universitas Bengkulu, selamat malam Pak Rektor. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, kami informasikan kami membuka line telepon di line telepon interaktif 0736 346 771 0736 346 771. Ada 4 tahapan pilkada nih Pak yang ditunda pelaksanaannya. Yang pertama adalah pelantikan panitia pemungutan suara atau PPS dan masa kerja dari PPS itu sendiri. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Dan ketiga, pembentukan petugas pemuktahiran data pilih ini Pak. Dan yang terakhir ini adalah tahapan pemuktahiran dan penyusunan data daftar pilih, seperti itu. Bagaimana pula dengan sosialisasi yang mungkin sudah dimulai oleh para calon di media massa nih Pak. Dari Bapak sendiri, kita dari Ketua KPU terlebih dahulu pemirsa, apa yang mendasari KPU RI ini akhirnya menunda beberapa tahapan pilkada serentak? Silakan. Terima kasih. Dalam SK 179 yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, di sana tertuang alasan-alasan dan KPU RI melakukan penundaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 ini. Tentunya ini mencermati dari kondisi kekinian penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dimulai dari statement Presiden Republik Indonesia secara resmi pemerintah telah menyatakan bahwa penularan atau wabah COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Kemudian WHO sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2020 juga sudah mengeluarkan sikap resmi bahwa penularan COVID-19 ini menjadi pandemi global. Pada saat itu di 22 Maret dan pada saat 11 Maret disampaikan oleh WHO itu sudah ada di 121 negara termasuk Indonesia. Dan kemudian pertimbangan kita yaitu dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian memperpanjang atas darurat nasional kita sampai 29 Mei 2020 karena langkah-langkah pencegahan penularan virus ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen lembaga. Dan KPU mengambil sikap di samping ada pertimbangan kemanusiaan di tahapan-tahapan pemilihan yang 4 tahapan yang disampaikan tadi itu adalah tahapan yang membutuhkan interaksi yang kuat antara penyelenggara pemilu, kemudian pemilih dan masyarakat peserta pemilu. Baik. Nah, potensi interaksi dan aktivitas di lapangan yang dilakukan oleh stakeholder penyelenggara pemilu ini ya itu harus dilindungi ya sebagai bagian dari evaluasi KPU. Kita semua masih ingat di pemilu 2019 ya ada dalam tanda kutip bencana kemanusiaan dengan banyak meninggalnya penyelenggara pemilu ya, di tingkat KPPS karena begitu beratnya beban pekerjaan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Nah, ini menjadi pelajaran berharga bagi KPU ya untuk pada tahapan pilkada serentak 2020 tidak akan terulang lagi. Dan perlu diketahui juga untuk penyelenggara pemilu sudah ada 2 ya penyelenggara pemilu yang dinyatakan positif ya di Kalimantan Timur. Itu dari kegiatan nasional yang dilakukan oleh KPU di salah satu hotel di Jakarta. Nah, sehingga peserta di gelombang 2 itu ya kebetulan Bengkulu ada di gelombang 1. Seluruh peserta di gelombang 2 dinyatakan sebagai ODP saat ini dan ada sebagian yang sudah di karantina ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah kemudian KPU melakukan penundaan untuk 4 tahapan tadi yang memang pelaksanaannya saat ini ya tahapan-tahapan tersebut seyogyanya memang dilakukan oleh KPU.
Ya, baik, terima kasih Bapak Ketua KPU Provinsi Bapak Irwan Saputra. Kita ke Ketua Bawaslu Bapak Persaudaraan Harahap. Apa tanggapan dari Bawaslu Pak atas penundaan tahapan pilkada yang ditetapkan oleh KPU RI ini Pak? Silakan. Jadi begini, pada prinsipnya Bawaslu ini kan tugasnya melakukan pengawasan. Nah tentunya dalam kaitan pilkada ini kita pastinya akan mengikuti kemana kebijakan KPU. Walaupun secara kelembagaan kita memberikan masukan, Ya. tapi tetap yang memutuskan adalah teman-teman KPU. Karena yang kita awasi adalah tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Dan kita memahami bahwa sebagai lembaga penegak hukum pemilihan ya atau pilkada, nah tentunya kita memiliki prinsip bahwa keselamatan masyarakat itu merupakan hukum tertinggi. Betul. Nah, maka dalam konteks ini, secara kelembagaan, kita terus berkoordinasi juga dengan Bawaslu RI, apa kira-kira nanti keputusan akhirnya. Nah, kalau melihat kondisi yang terjadi hari ini, memang secara teknis ada persoalan ya, di kita sendiri sebagai lembaga pengawasan. Betul. Walaupun ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal hukum, soal aturan-aturan. Karena apa? Ketika KPU misalkan melakukan penundaan tahapan atau kemudian menggeser hari H, ini tentunya ada dua problem hukum dan problem teknis itu. Nah, secara teknis kami misalkan di Bawaslu hari ini sudah melantik pengawas desa kelurahan sebanyak 1.013 orang. Nah, mungkin di teman-teman KPU ada yang sudah dilantik PPS-nya yang selevel ini di tingkat desa kelurahan, ada yang belum ya Pak Ketua ya. Nah, ada yang sudah melantik, ada yang belum. Nah, kami sudah melantik semua tanggal 20 kemarin. Nah, kemudian secara teknis kami juga sudah mempersiapkan sekretariat untuk panwas kecamatan. Karena ini agak berbeda kalau teman-teman KPU sebagian besar PPK-nya itu menginduk ke kantor kecamatan sekretariatnya. Nah, kalau kami ini mandiri. Nah, kami sudah mengontrak itu sesuai dengan sampai 2 bulan setelah tahapan pemilihan. Nah, ini secara teknis juga kita sudah mengeluarkan anggaran untuk ini. Nah, namun tentunya karena ini adalah hal yang tadi dikatakan Pak Ketua sangat penting menyangkut penyebaran virus ini, dan hampir semua proses pengawasan itu berinteraksi secara langsung ya, yang itu secara teori akan sangat merugikan begitu. Nah, makanya secara kelembagaan kami tetap masih menunggu arahan dari Bawaslu RI. Nah, namun tentunya kami terus memberikan masukan-masukan juga untuk ini kemudian menjadi keputusan. Baik, pelantikan yang telah dilaksanakan tadi Pak tentu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita mendapatkan keputusan dari KPU RI bahwa ini adalah tahapan penundaan seperti ini. Apakah semua yang sudah dilantik ini akan dibatalkan atau di hold seperti apa nih Pak? Iya, makanya ini kan kita masih menunggu. Kan KPU sampai hari ini kan sudah mengeluarkan 2 surat. Tadi dikatakan Pak Ketua. Yang terakhir itu mereka sudah menonaktifkan PPK-nya dan teman-teman PPS. Nah, tentunya kita akan melihat apakah tahapan ini akan dipadatkan nanti ketika ini misalkan secara nasional kan akan ada komando dari pemerintah. Ini boleh apa tidak. Nah, sementara kan di tanggal 29 Mei. Karena memutuskan ini juga tidak bisa teman-teman KPU sendiri. Harus melihat unsur pemerintahnya. Dalam hal ini BNPB. Ya kan, yang akan memutuskan apakah ini bisa apa tidak gitu. Nah, kita nanti akan melihat apakah ini dipadatkan atau kemudian akan digeser hari H. Karena mungkin nggak kalau sampai bulan Mei itu hanya punya waktu sisa 4 bulan kurang lebih. Mungkin nggak tahapan-tahapan yang sudah ditunda ini untuk dilakukan selama 4 bulan. Sementara ketika kita mau menggeser hari H, itu problem hukumnya adalah undang-undang. Di pasal 201 ya Pak Ketua ya, itu disebutkan bahwa memang tahapan pilkada tahun 2020 itu memang di bulan September. Nah, kalau mau menggeser ini tidak bisa, harus setidaknya Perpu. Nah, kalau Perpu kan banyak lagi yang harus dilibatkan. Nah, mungkin kita di daerah kan sifatnya hanya
menunggu turunan instruksi dari KPU RI. dari pusat gitu. Iya, terima kasih Bapak Ketua Bawaslu. Pemirsa, ini luar biasa sekali dampak dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera membaik. Ini semuanya kita selalu berdoa semoga Indonesia tidak banyak lagi korban dan berjatuhan, dan khususnya untuk Provinsi Bengkulu jangan sampai ada yang terpapar ataupun terserang COVID-19. Kita ke Ketua KPID. Apa tanggapan KPID sendiri Pak atas penundaan tahapan pilkada oleh KPU RI ini, dan apakah KPID sependapat nih dengan keputusan tersebut? Ya, KPID sebagai perwakilan masyarakat memang sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Pak Arief Budiman dengan mengeluarkan SK 179 terhadap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai nasib baik itu penyelenggara maupun Peserta. masyarakat, Betul. terutama karena ini bersifat kemanusiaan. Iya. Artinya secara internasional maupun secara nasional sudah ditetapkan pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sebagai perwakilan masyarakat dan juga dalam hal ini KPID baik itu secara nasional melalui KPU pusat sampai ke daerah itu sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran baik LP Induk nasional maupun LP yang ada di daerah provinsi maupun yang ada di kabupaten dan kota, bahwa dengan adanya bencana nasional ini kita berharap lembaga penyiaran ini begitu proaktif untuk mensosialisasikan melalui ILM, termasuk juga mengenai penundaan tahapan pilkada ini. Jadi kami bergerak aktif untuk mendukung ini. Apa saja langkah-langkah yang akan disiapkan oleh KPID ini Pak dalam acara mendukung sosialisasi kepada masyarakat kita bahwa ada banyak penundaan tahapan pilkada ini nanti Pak, supaya masyarakat kita dapat terinformasi, karena saat ini bisa kita saksikan bersama bahwa informasi mengenai COVID-19 ini adalah satu pemberitaan yang menjadi fokus masyarakat kita. Jangan sampai nanti masyarakat kita melupakan bahwa mereka akan memilih kepala daerah lagi nanti di tahun 2020 ini, semestinya seperti itu. Secara teknis memang ini bukan wilayahnya Komisi Penyiaran mengenai sosialisasi penundaan. Cuma kita melalui lembaga penyiaran ini kita berharap pelaksana teknis terutama di KPU dapat menggunakan lembaga penyiaran ini sebagai media untuk melakukan sosialisasi ini, karena kita ketahui tidak semua masyarakat itu yang suka membaca, suka mencari atau menggali informasi. Ya. Ada juga yang suka nge-share, tapi belum tentu benar. Nah, inilah upaya kita, karena sekarang itu masih orang percaya dengan televisi maupun dengan radio, sehingga kita berharap seluruh jajaran KPU itu dapat menggunakan TV dan radio untuk melakukan sosialisasi tentang penundaan ini. Karena kita ketahui radio ini tidak terbatas, kemudian TV ini tidak terbatas juga untuk sampai ke masyarakat. Dengan adanya menggunakan media lembaga penyiaran ini, kita berharap bahwa masyarakat paling tidak mengetahui tentang penundaan ini. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat juga kita menggali informasi. Sebenarnya apa sih fakta yang terjadi, sehingga tidak ada, misalnya yang kita ingat di tahun 2019 itu bagaimana KPU dan Bawaslu sudah bekerja, kemudian ada timnya sampai ke level bawah itu yang meninggal, dan itu tetap menjadi traumatik di pilkada ini, sehingga itu yang kita takutkan itu akan menjadi bully-bulian lagi nanti. Nah, kita berharap dengan adanya sosialisasi ini bahwa kita lebih baik menyelamatkan bangsa ini dulu daripada kita memaksakan untuk melaksanakan pesta demokrasi.
Iya, baik. Terima kasih Bapak Ratimnuh, Ketua KPD Provinsi Bengkulu. Kita ke Bapak Profesor, Rektor Universitas Bengkulu. Selamat malam Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak nih Pak terhadap penundaan tahapan pilkada yang diumumkan oleh KPU RI lalu Pak? Saya sangat setuju kalau alasannya itu adalah force majeure dari mengurangi risiko yang seperti yang disampaikan bapak-bapak ini tadi. Tetapi kalau kita melakukan pemilu itu dengan cara tradisional dan konvensional seperti selama ini, ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi coba dipikirkan, bagaimana kalau pemilu itu dengan menggunakan teknologi? Ya kan, tadi masalah pelantikan, itu kan bisa dilakukan secara teknologi. Atau artinya tidak harus datang ngumpul pelantikan itu. Kan bisa dilakukan dari rumah, telekonferensi, atau kalau maupun di rame-rame kan ruangan yang besar, diatur jarak dan segala macam. Verifikasi yang sampai membunuh berapa orang itu kan juga bisa dilakukan secara teknologi. Kalau dulu misalnya KTPI elektronik itu, tapi saya nggak tahu. Itu artinya kita bisa sebenarnya kalau ke depannya itu dengan menggunakan teknologi, apa-apa yang dikhawatirkan, apa-apa yang menjadi kendala, itu bisa dipecahkan sebenarnya. Jadi saya setuju kalau memang pemilu kita ini seperti sekarang ini, tradisional, konvensional. Tetapi saya tidak setuju kalau kita melakukan pemilu itu dengan cara-cara menggunakan teknologi, terus tahapan-tahapan itu tadi dilakukan, ada sisipan teknologi di dalam itu, sehingga bisa terpecahkan. Kalau bapak-bapak ini kan harus setuju saja dengan karena mereka pelaksana kan gitu. Kalau saya kan agak beda sedikit kan boleh-boleh saja gitu. Jadi ini yang perlu dipikirkan, bukan hanya pelaksana-pelaksana ini. Kalau mereka rapat juga mereka harus mulai mengarahkan bahwa pemilu ini harus menggunakan teknologi. Zaman sekarang mau tidak mau, ya kan anak-anak milenial ini mungkin dia lebih senang. Jadi kita tidak perlu takut dengan COVID-19. Cukup dari rumah saja, pilih ini, pilih itu, main klik aja. Zaman sekarang kan begitu. Itu mungkin mahal. Mahalnya di awal, pada waktu investasi untuk menyiapkan sistem dan apanya. Tetapi setelah itu menjadi murah. Apa-apa yang dikhawatirkan bisa terpecahkan. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor. Ini kita masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Adakah implikasi politik atau sosial yang bisa terjadi akibat adanya penundaan tersebut Pak? Misalnya sosialisasi yang telah dilakukan atau digelar sebelumnya ini menjadi hilang aja maknanya, yang mubazir seperti itu. Oh ya, pasti. Yang namanya penundaan itu pasti biaya yang ditimbulkan itu menjadi lebih tinggi. Ya, di samping biaya lebih tinggi mungkin juga jenuh. Di samping itu, ini contoh saja. Pilpres yang lalu saja yang durasinya cukup panjang, cukup melelahkan dan membunuh beberapa petugas gitu, karena terlalu panjang gitu. Jadi ini pasti ada dampaknya. Itu yang negatif, jenuh, mungkin capek, ya kan, kosnya yang dikeluarkan cukup banyak. Tetapi itu juga ada positifnya. Bagi yang kurang siap kan dia menjadi lebih siap. Nah, dipersiapkan. Tadi yang seperti misalnya masalah verifikasi yang kurang-kurang kalau memang belum ditutup kan bisa dilengkapi gitu kan gitu. Tapi itu sama ada plus minusnya semua. Dan bagi yang tadi yang menutup pun ya kan bisa jadi juga negatif. Misalnya tadi dia cukup nih, diperpanjang, dia mau tambah lagi, yang tadinya oke, bisa saja dia tidak setuju. Setelah tengok-tengok, akhirnya kalah aku kasih KTP aku sama yang ini, kan bisa jadi berubah. Jadi ada dua hal itu pasti terjadi. Jadi ada plus, ada minus, tapi yang jelas negatifnya adalah kosnya menjadi lebih tinggi. Mereka pun menjadi lebih capek. Tadi kan Pak Irwan udah pasang baliho, udah pasang apa, itu gagal semua kan? Nah, kalau gagal semua harus ada anggaran baru, itu negatifnya. Bagi yang lain-lain, wah capek juga ini, ya kan? Tadinya udah siap-siap September, ada yang bilang, wah kalau saya September menang, kan gitu. Begitu diundur, bisa jadi lebih menang, atau bisa juga menjadi tidak menang, gitu. Nah, hokinya berubah gitu, tergantung. Nah, jadi itu pandangan saya. Ya, terima kasih banyak Pak Profesor. Profesor, sekali lagi kami informasikan kepada Anda, kami membuka line telepon interaktif 0736346771, 0736346771. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari negara Cina. Virus ini dapat menular dari penderita ke manusia lain melalui cairan batuk, pilek, dan bersin yang dikeluarkan oleh penderita. Gejala klinis, demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Virus ini dapat dicegah dengan cara sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Untuk orang yang sehat, tidak perlu pakai masker, kecuali yang merawat orang yang diduga terinfeksi virus corona. Salam sehat. KPR Bank Bengkulu, solusi untuk kita. Ayo, ajukan pinjamannya, pasti kita akan nikmati hasilnya. Proses cepat, lebih mudah. Jangka waktu kredit panjang. Bebas biaya administrasi. Persyaratan mudah. Dan suku bunganya bersaing. Hanya 0,89% per bulan. Tentukan pilihan. Ayo, serbu Bank Bengkulu. Segera ajukan KPR Anda di kantor cabang Bank Bengkulu terdekat. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Live Talk Show Bengkulu Memilih 2020 hari ini Kamis 26 Maret 2020. Kita kembali lagi ke Bapak Ketua KPU Provinsi, ke Bapak Irwan Saputra. Pak, tadi disebutkan oleh Ketua Bawaslu bahwa problemnya ini ada dua nih, problem hukum dan juga problem teknis nanti yang akan kita menjadi PR bagi kita dengan adanya penundaan tahapan ini. Apakah aplikasi dari penundaan tersebut nih Pak? Apakah nanti kemungkinan pencoblosan tanggal 23 September ini akan berubah seperti apa Pak? Ya. Tentunya sudah pasti akan berimplikasi kepada tahapan secara keseluruhan ya. Walaupun hanya 4 tahapan yang dilakukan penundaan, tapi tahapan ini sangat berkaitan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Misalnya untuk verifikasi faktual calon perseorangan yang saat ini ditunda ya, dihentikan. Tahapan ini seyogyanya berlangsung sampai akhir Mei, sampai 29 Mei. Artinya ada 2,5 bulan ya, proses dari verifikasi faktual, kemudian rekapitulasi kecamatan, kabupaten dan provinsi, kemudian bagi yang belum memenuhi akan diberikan waktu perbaikan, sehingga total waktunya 2 bulan lebih. Artinya setelah 2 bulan lebih ini baru kemudian dilakukan pendaftaran calon yang dijadwalkan saat ini itu di tanggal 16 sampai tanggal 18 Juni ya. Artinya kalau ini ditunda, waktu pendaftaran calon yang siokianya sudah diagendakan di bulan Juni itu tidak mungkin dilakukan karena harus dilakukan verifikasi perseorangan terlebih dahulu yang juga membutuhkan waktu sampai 2,5 bulan ya. Karena peserta pemilu undang-undang sudah mengatur ada 2, satu yang melalui jalur partai politik dan satu melalui jalur perseorangan. Dua-duanya harus diakomodir pada saat pendaftaran calon ya. Kemudian harus ada spare bagi mereka untuk mempersiapkan dokumen persyaratan calon. Setelah mereka ditetapkan memenuhi siokianya ya, kalau tahapan ini normal 29 Mei mereka ditetapkan memenuhi syarat dukungan, maka ada lebih kurang 15 hari waktu mereka untuk mempersiapkan persyaratan calon. Mulai dari KTP, kemudian surat pernyataan bebas dari pidana dan segala macam, itu 15 hari. Baru tanggal 16 sampai 18 mendaftar. Nah, otomatis dengan ditundanya tahapan ini maka harus ada ruang lagi spare 2,5 bulan ya. Setelah sampai kapan nanti juga belum tahu ini tahapan yang akan dimulai. Kemudian data pemilih, ya pendaftaran pemilih itu lebih lama lagi sampai 4 bulan tahapan itu dilakukan karena 1 Agustus baru DPT itu ditetapkan. Artinya dari ada bulan April, Mei, Juni, Juli, ada 4 bulan lebih kurang waktu pemutahiran data pemilih. Kalau itu ditunda, maka juga harus ada spare waktu ini ya. Otomatis
tidak ada jalan lain ya. Memang ada dua kemungkinan tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Ada pemadatan, apakah mungkin tapi dilakukan pemadatan Dan itu selama 4 bulan ketika saja. hari pemungutan suara tetap dilakukan di 23 September, maka akan dilakukan pemadatan mungkin atau tidak itu nanti. Kemudian yang kedua, menggeser hari pemungutan suara dengan konsekuensi tadi, Baik. merubah undang-undang. Baik, jika tidak dimungkinkan dilakukannya pemadatan, Pak, idealnya tanggal berapa harusnya dilakukan pilkada nih, Pak? Kalau kita lihat dari kalkulasi yang harusnya bergeser atau bergerak ini, berarti kalau dari tanggal 23 September ke tanggal berapa sih, Pak, idealnya masyarakat kita ini akan melakukan pilkada serentak nantinya? Ya, kita menentukan idealnya setelah nanti kita lihat kapan ya masa penundaan ini berakhir ya. Jadi intinya adalah seberapa banyak tahapan yang ditunda, maka tahapan itu harus kemudian diikuti lagi, dilakukan lagi seperti kondisi normal sebagaimana yang sudah diatur di peraturan KPU nomor 16 saat ini ya, tentang tahapan ya. Jadi seberapa banyak yang ditunda itu yang harus kemudian dilakukan kembali ya, dilakukan kembali. Betul. Jadi dia menjadi pemilu lanjutan. Ya, pemilihan lanjutan itu yang diatur di pasal 201, 202 yang disampaikan oleh Pak Pasat tadi. Jadi ada pemilu lanjutan. Jadi melanjutkan tahapan yang tertunda. Itu regulasi yang mengatur saat ini. Mundur lagi. Iya, betul, Iya. begitu. Baik, sejauh ini tahapan apa saja yang sudah berjalan, Pak? Sudah sejak 2019 ya kita melakukan penyusunan regulasi dari mulai peraturan KPU oleh KPU RI, KPU Provinsi, Kabupaten, Kota sudah menyusun seluruh regulasi tahapan dalam keputusan KPU baik Provinsi, Kabupaten, Kota. Kita telah melakukan sosialisasi regulasi ini. Kemudian kedua, KPU telah melakukan verifikasi pendaftaran sampai kepada selesainya verifikasi administrasi untuk calon perseorangan. Saat ini yang ditunda itu mulai dari verifikasi faktualnya yang siogianya dilakukan mulai tanggal 26 hari ini ya, verifikasi faktual itu dilakukan. Tahapan verifikasi administrasi itu sudah dilakukan sejak bulan Oktober ya. Ya. November kita sosialisasi, Desember sudah mulai penyerahan dukungan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan pembentukan badan penyelenggara. Bawaslu sudah sampai kepada melantik pengawas di desa dan kelurahan. KPU tinggal melantik saja ya. Jadi PPK-nya sudah dibentuk, PPS-nya sudah dibentuk, dengan proses yang memakan waktu berbulan-bulan ya, tinggal dilantik saja itu. Kemudian harus ditunda. Proses yang sudah kita lakukan itu cukup banyak. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Rektor ya, Pak Profesor, adalah sosialisasi ya. Sosialisasi tentang hari pemungutan suara 23 September itu sudah sampai hari ini kita sudah mencetak bahan-bahan sosialisasi untuk Sudah kegiatan, berapa banyak, bahkan ya sudah membuat iklan dengan teman-teman media ya. Sudah tinggal ditayangkan untuk kegiatan coklit, kegiatan pemutahiran, dan bahkan ada yang diuntungkan memang ini. Ada yang dirugikan ini. Ada yang dirugikan. Jadi ya tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan dan sangat mungkin ini akan kita review mengingat belum adanya kepastian nanti ya penundaan ini sampai kapan gitu. Iya. Ternyata pemirsa tidak hanya pernikahan aja yang tidak boleh dilakukan ini ya. Berarti untuk pemilihan suara juga tidak boleh dilakukan, dan pemirsa di rumah kita juga harus diberikan sosialisasi ini, Pak. Jangan sampai mereka melupakan karena fokus sekali dengan pandemi yang saat ini terjadi yaitu penyebaran COVID-19. Kita terima kasih Bapak, kita kembali ke Bapak Saudara Harahap, Ketua Bawaslu. Pak, sebelumnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri sudah berjalankah, Pak? Apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan Bawaslu dan seharusnya apa lagi nih yang harus dilakukan dan terjadi penundaan ini nih, Pak? Ya, jadi kan seperti saya katakan di awal, kita kan mengikuti semua tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kan? Nah, tadi Pak Ketua mengatakan bahwa pada saat ini prosesnya sudah pada sampai penyerahan syarat administrasi untuk calon independen. Nah, kebetulan memang di pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak ada calon independen. Tapi kita memiliki calon independen di 4 kabupaten. Ya, di Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Ya, gitu Pak Ketua ya. Nah, malah di yang ada yang 3 itu di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, tentunya kita melakukan pengawasan pada tahapan itu. Seharusnya ini sudah masuk ke tahapan verifikasi faktual, makanya kita bentuk pengawas desa kelurahan tadi gitu. Nah, dalam proses yang baru administrasi dan sudah dilakukan proses verifikasi, kita melakukan pengawasan dan ada temuan. Hari ini sedang kita proses itu di 4 kabupaten itu terkait dengan potensi pidana pilkada. Karena apa? Kita menemukan ada 118 penyelenggara baik di teman-teman KPU ya, PPK maupun staf
di Stadat KPU, kemudian juga di Panwascam, teman-teman Panwascam, kemudian juga teman-teman yang sekarang menjadi pengawas desa kelurahan, itu namanya dipakai untuk dukungan calon perseorangan. Itu kita hitung ada 118 Pak Ketua di dua ranah penyelenggara ini. Nah, ini sedang kita proses. Tadi sore kita sudah bertemu dengan sentra Gakumdu tingkat provinsi, karena Gakumdu ini ada unsur kejaksaan dan ada unsur kepolisian. Nah, ini ada potensi pidana di sana karena ada pemalsuan identitas. Karena dari yang kita periksa, kita klarifikasi, itu mengatakan semua bahwa nama mereka dicatur oleh calon-calon independen ini. Tidak pernah memberikan dukungan seperti yang tertera dalam dukungan itu. Nah, makanya ini lagi on proses. Tetap ini sifatnya dugaan ya Mas ya. Dugaan karena ada proses lanjut. Nah, inilah bagian dari pengawasan kita berdasarkan laporan dan temuan. Baik, dengan adanya virus COVID-19 ini Pak, apakah ini mengganggu dari Bawaslu sendiri untuk menindaklanjuti penemuan ini atau temuan ini Pak? Bagaimana kira-kira? Ya, makanya dalam konteks klarifikasi kita atur ya, karena memang misalkan untuk di Kabupaten Rejang Lebong, karena di sana ada juga dugaan pelanggaran itu kita sudah dalam list kita ada 46 orang yang harus kita panggil, kita klarifikasi. Namun yang hadir baru 23 orang. Nah, ini apakah ada kaitan dengan COVID ini juga sehingga ketika dia diundang tidak hadir gitu? Kan seperti itu. Nah, namun yang jelas ada 23 orang. Nah, dalam proses ini kita atur memang, kita memperhatikan psikologi distancing itu, jadi jarak kita atur dalam klarifikasi itu kita penuhi. Nah, namun untuk yang terkait dengan rapat di sentra Gakumdu, kita juga mengikuti aturan-aturan itu untuk memakai disinfektan. Terus juga hari ini semua kantor Bawaslu, provinsi dan kabupaten sudah disemprot. Sudah disemprot dengan cairan itu, dan ada fasilitas hand sanitizer di semua kantor-kantor kita. Jadi memang semua rapat itu sama seperti tadi kan. Kita dulu, cuci tangan dulu atau kemudian menggunakan hand sanitizer. Dan rapat itu alhamdulillah pihak kejaksaan kepolisian bisa hadir. Dan mudah-mudahan sih sampai hari ini tidak ada yang terlalu prinsip ya. Yang terlalu prinsip. Cuman memang nanti kalau pada proses yang sudah ditunda kayak verifikasi faktual, memang ini agak repot. Kalau saran Pak Rektor tadi, secara teknologi ini undang-undang tidak memberikan peluang untuk itu, karena dia harus ini face to face begitu. Jadi kalau yang sebelumnya DPD itu sistem sampel, kalau ini udah harus sensus, harus ketemu langsung, ada nanti berita acara ditanyakan. Jadi memang kalau dari sisi itu untuk yang verifikasi faktual, tapi kalau yang lain saya kira mungkin nanti teman-teman KPU yang bisa merancang agar bisa menggunakan teknologi. Mungkin itu sementara. Iya, baik, terima kasih Bapak Ketua Bawaslu. Kita ke Bapak Ratimno kembali di Pak Ketua KPD Provinsi. Bagaimana dengan pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio sendiri Pak? Apa saja yang sudah disosialisasikan terhadap sudah adanya penundaan ini sendiri, dan kira-kira yang dulunya kita harusnya pilkada serentak tanggal 23 September dan kemungkinan ini akan ada pergeseran, seperti apa nih Pak? Nah, dari awal KPID ini sebenarnya secara undang-undang tidak mengawas secara teknis. Artinya KPID itu wilayahnya hanya konten, artinya kita mengawasi pemilu itu dari pemberitaan, dari iklan dan kampanyenya. Nah, artinya kita mempersilahkan KPU untuk melakukan sosialisasi tersebut tentang penundaan, sedangkan kita hanya mengawasi dan memberi surat edaran kepada lembaga penyiaran sebagai tempat atau media bagi KPU melakukan sosialisasi. Dan kita sudah mengeluarkan surat edaran, itu 156 dari KPI Pusat, kemudian nomor 31 dari KPD Provinsi Bengkulu, yang berharap bahwa adanya iklan layanan masyarakat, baik itu COVID maupun juga mengenai iklan soal kepemiluan juga, termasuk juga sosialisasi penundaan juga. Dan kemudian kita lebih fokus kepada bagaimana penyelamatan daripada kru daripada lembaga penyiaran itu.
bagaimana jurnalistik itu ketika bekerja lebih kita selamatkan, baik itu meliput soal kepemiluan maupun ikut dalam sosialisasi kepemiluan. Nah, itu yang kita kedepankan. Jangan sampai media ini ikut membantu tapi malah mereka yang terkena imbas daripada COVID ini. Ini yang kita keluarkan surat edaran tersebut. Kemudian kita sudah menyampaikan sesuai dengan SK dari BNPB, kemudian maklumat dari Kapolri, maka kita menyarankan melalui surat edaran tersebut bahwa lembaga penyiaran dalam melakukan suatu membuat program itu tidak melibatkan orang banyak. Waduh, bahaya nih kita nih Pak. Iya, tidak melibatkan orang banyak. Kemudian kita juga jumlah banyak berapa? Maksimal berapa? kalau maklumat Kapolri sesuai itu 15 dan 15. itu pun diberi jarak. Diberi jarak. Artinya physical distancing maupun ini social distancing. Ya. Artinya kita juga ikut aturan. Iya. Baik itu dari BNPB maupun dari maklumat Kapolri. Dan kita juga selalu menganjurkan bahwa lembaga penyiaran melakukan literasi edukasi kepada masyarakat, baik itu masalah COVID-19 ini maupun juga tentang pilkada ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ketua KPD. Jangan sampai setelah ini nanti menyurati sini lagi Bapak jadi bintang tamu ya. Teguran di acara ini dengan bintang tamu saya sendiri. Ya bahaya juga kalau kayak gitu ya Pak. Baik, kita ke Bapak Rektor kembali Pak. Pak, salah satu tahapan yang ditunda adalah verifikasi syarat dukungan calon perseorangan ini Pak ya. Dan apakah penundaan ini bisa membuat kandidat leluasa menyiapkan diri untuk menangkis verifikasi yang dilakukan seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ada plus dan minus. Kalau kurang bisa dilengkapi, kalau sudah lengkap bisa jadi dibaca lagi, nggak bisa ini ternyata gitu. Gimana pendapat Bapak? Ya, tadi mungkin sudah saya singgung. Iya. Itu ada plus minusnya. Nah, plusnya bagi yang kurang-kurang dia bisa melengkapi karena mungkin waktunya diperpanjang. Ya. Tapi bisa juga minus. Yang tadinya orang itu sudah mendukung, salah satu mendukung ini karena dalam perjalanannya entah apa ada kurang-kurang apa kurang siram atau apa, bisa saja dia berubah. Jadi kurang disinfektan gitu. Jadi dia bisa saja berubah. Gitu. Iya. Jadi ada plus minusnya semua dan itu memerlukan strategi ya dari calon itu untuk mengantisipasi ini semua. Nah, strategi itu bisa saja tim sesnya, bisa saja dianya sendiri. Itu beberapa yang plus minus kalau yang penundaan verifikasi calon perseorangan. Iya. Baik, Bapak sendiri menilai seberapa antusias masyarakat kita saat ini Pak dalam memilih pemimpinnya Pak? Atau justru makin apatis? Bagaimana cara membangkitkan kembali kepedulian terhadap masa depan politik satu daerah? Dan kita lihat juga sekarang bahwa bisa kita saksikan penyebaran COVID-19 ini menjadi satu isu dunia yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Tentu ini dapat mempecah konsentrasi masyarakat kita nih Pak. Dan tentu nanti takutnya awareness mereka terhadap pilkada ini semakin menurun. Dan tentunya ini akan mengurangi ya Pak ya angka partisipan kita. Bagaimana menurut pendapat Pak Rektor? Iya, secara umum sampai dengan saat ini itu masih bagus. Kita lihat mulai dari tahun 55 pertama kali kita melakukan pemilu ya kan. 55, terus 71, 77, 82, 87 sampai dengan menjelang reformasi tahun 97 ya. Itu rata-rata pemilih di Indonesia ini itu 96%. Kan luar biasa itu. 95 pernah di akhir-akhir. Tapi setelah reformasi itu mulai turun. Mulai turun ke 92, terus di di 2004 kemarin turun lagi menjadi 84%, 2009 itu turun lagi menjadi 71%, naik sedikit dia di tahun 2014, tapi masih di bawah 80-an, itu naik di 75%, ya, 2014 73%.
Artinya setelah reformasi itu entah kesadaran, entah bangsa ini semakin pintar, entah juga semakin tidak peduli. Baik. Itu bisa terjadi. Tetapi ini untuk ukuran pilkada dibandingkan dengan mbahnya demokrasi itu adalah Amerika Serikat, masih lebih bagus. Amerika Serikat itu banyak orang pintar di sana, banyak orang kaya di sana. Rata-rata pemilih itu hanya 60%. 60% itu sudah tinggi. Artinya kita dengan Obama zaman Obama 60%. Artinya di kepedulian bangsa Indonesia ini kalau mulai dari tahun 55, entah itu sistem politiknya juga, dulu kan sistem politiknya kan agak komando, agak orde baru. Kalau kau tidak milih, apalagi pegawai negeri, kau siap, kau minggir. Gitu. Bisa jadi itu juga menjadi penyebabnya. Gitu. Tetapi dengan setelah dibuka reformasi, semakin orang itu ada kecenderungan. Tapi masih oke. Masih 72 73% di tahun yang terakhir. 2016. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Rektor. Kita ke Bapak Ketua KPU kembali Pak. Seperti yang saya sampaikan dengan Pak Rektor tadi, tentu kekhawatiran ini menjadi kekhawatiran kita bersama Pak, bahwa adanya virus COVID-19 ini merupakan wabah, musibah besar bagi dunia dan juga Indonesia nih Pak. Tentu ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan juga, karena tidak hanya berimbas terhadap perekonomian saja nih Pak, karena banyak sekali pedagang ini yang mengeluhkan tidak ada perputaran keuangan lagi atau sulitnya mereka untuk mendapatkan pasokan makanan dan lain-lain. Tapi sebagai pelaku politik juga sendiri ini akan terimbas Pak, karena dengan adanya penundaan tahapan akan ada harus ada sosialisasi kembali, mereminder masyarakat kita kembali. Itu bukan hal yang gampang Pak, apalagi mereka sudah sangat fokus terhadap kesehatannya saja saat ini. Bagaimana yang akan dilakukan oleh KPU nih Pak untuk meningkatkan angka partisipan jangan sampai menurun dari tahun 2019 Pak? Yang pertama kami sampaikan terima kasih dari ke KPID atas himbauannya ke insan media ya, ke teman-teman dari media untuk nanti mendukung dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi KPU terutama terkait dengan penundaan. Tidak mudah kemudian bagi KPU untuk jangankan kita meningkatkan partisipasi pemilih ya. Untuk sosialisasi saat ini pun yang bisa kita sosialisasikan hanya terutama terkait dengan penundaan. Kita belum akan berani untuk melakukan tracing sosialisasi kepada hari pemungutan suara seperti yang kita lakukan selama ini ya. Walaupun saat ini tahapan itu belum ditunda, masih tanggal 23 September. Nah, kita harus kemudian memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini ya. Begitu arahan KPU RI bahwa mungkin saja kondisi saat ini menyebabkan akan ada perubahan ke depannya. Tahapan pemilu ini atau pilkada ini menjadi sangat dinamis. Mungkin saja akan terjadi perubahan hari pemungutan suara, mungkin akan ada pemadatan misalnya alternatif lain terhadap tahapan yang menyebabkan kita dari sisi materi yang akan disosialisasi pun kita harus berhati-hati. Karena yang paling mungkin kita lakukan saat ini adalah sosialisasi terkait dengan penundaan. Karena itu tadi ya, karena ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, dan tidak masyarakat saat ini menyadari bahwa mereka harus menunggu kembali ya bagaimana perkembangan tahapan ini selanjutnya. Itu dulu yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa ada 4 tahapan yang saat ini ditunda, maka akan berpotensi juga terjadi penundaan di tahapan-tahapan yang lain, sehingga mereka semua harus sama-sama memonitor, mengikuti perkembangan ini. Apakah kemungkinan akan ada penundaan lagi di tahapan lain, dan kalau ditunda kapan hari pemungutan suara kita. Nah, ini semua yang sampai saat ini belum bisa dipastikan ya, sehingga kalau kita mau sosialisasi soal itu ya belum ada tentunya kepastian hukum ya dari tahapan-tahapan yang kedepannya memang belum bisa diprediksi ini. Nah, ini menjadi kendala bagi kita. Karena itu harapan satu-satunya kita adalah agar musibah ini segera cepat berakhir, diatasi, sehingga kita bisa mereschedule kembali ya tahapan ini, kemudian juga bisa merancang kegiatan sosialisasi terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Karena pengaruh ya secara psikologi kepada masyarakat terkait dengan musibah ini itu hampir bisa dipastikan pasti ada ya. Dan kemudian fokus mereka untuk bagaimana bisa mempersiapkan diri menghadapi musibah ini itu yang menjadi prioritas, dan itu memang bisa kita pahami ya. Ya, jangan kan mikir soal pilkada ya, mereka harus berpikir bagaimana mereka bisa selamat dari musibah ini. Ya, itu menjadi prioritas masyarakat semua, saya pikir dunia saat ini ke arah sana. Maka kami juga dihimbau ada
instruksi terbaru menindaklanjuti instruksi dari Presiden ya, untuk KPU juga diberikan kewenangan untuk merealokasikan anggaran untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penanganan pencegahan COVID ini. Jadi KPU pun saat ini juga diarahkan untuk fokus kepada soal ini ya. Kemudian di beberapa tempat kita sudah menggunakan WFH ya, work from home ya. Cek teman-teman sekarang KPU sudah bekerja di rumah. Di KPURI saja komisionernya sekarang sudah bekerja di rumah. Komunikasi yang kita bangun itu melalui virtual ya, melalui teknologi komunikasi. Itu sarannya arahnya sudah mulai ke sana. Dan ini pasti akan menyebabkan beberapa hal yang mungkin tidak optimal ya dilakukan. Kenapa? Karena ada keterbatasan kita dalam membangun komunikasi tadi. Ya, demikian. Iya, baik, terima kasih Bapak Ketua KPU. Kembali ke Bapak Besar dan Harahap, seperti yang Bapak sampaikan bahwa Bawaslu sifatnya mengawasi dan mengikuti bagaimana aluran ditetapkan oleh KPU sendiri. Seandainya banyak kemungkinan ini Pak ya, karena kita belum tahu ke depannya langkah apa yang akan kita hadapi, ada pemadatan. Apa kesiapan dari Bawaslu sendiri Pak untuk mengikuti tahapan-tahapan ini yang masih bias seperti itu ya Pak ya? Ya, kita tetap melakukan koordinasi ya, ke teman-teman juga supervisi. Karena memang ini yang target kalaupun nanti misalkan di nonaktifkan ya, atau kemudian diberhentikan sementara ya, karena sudah dilantik kan. Betul. Panwascam sudah dilantik, pengawas desa kelurahan sudah dilantik. Ini kan tentunya aparat kita yang ad hoc. Jadi kecamatan ke bawah. Dan nanti juga di ujung mendekati hari H itu ada pembentukan pengawas TPS. 6.165 gitu. Nah, sekarang ini terkait dengan yang permanen Bawaslu Kabupaten Kota, kita terus melakukan koordinasi menyiapkan, karena memang ada beberapa kewenangan yang juga harus terus kita mantapkan nih teman-teman terkait dengan kewenangan sengketa, di mana teman-teman di sana menjadi majelis ya dalam proses sengketa itu. Kemudian kewenangan penanganan pelanggaran, bagaimana menindaklanjuti sebuah laporan atau menindaklanjuti sebuah temuan seperti yang sedang kita proses sekarang di 4 kabupaten. Nah, kita berharap memang ini cepat dan ada ketegasan dari pusat begitu. Apakah ini nanti masuk di pilkada lanjutan atau pilkada susulan? Karena hanya ada 2 nomenklatur itu di undang-undang pilkada itu. Nah, kalau dia pilkada lanjutan, tentunya tahapan mana yang berhenti itu yang dilanjutkan. Nah, ini kan harus ada schedule yang jelas. Nah, terkait dengan ini tentunya tentu teman-teman yang di RI kan begitu kan. Atau misalkan diambil opsi memang pergeseran. Nah, kalau pergeseran berarti kan harus ada perpu setidaknya di situ agar ada kekuatan hukum, karena itu memang dibunyikan di undang-undang itu September 2020 pilkada serentak. Nah, makanya tadi misalkan kita menggunakan teknologi dalam berkomunikasi, arahan dengan kabupaten itu sudah menggunakan teknologi, dan juga hari ini kita sudah membuat piket untuk komisioner itu hari ini tidak mesti harus ke kantor semua. Jadi bergilir, tapi ketika ada keperluan harus